Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti petani yang menanam benih dengan harapan panen yang baik, saya hadir di sini untuk menanam pengetahuan agar tumbuh, berbunga, dan berbuah dalam waktu yang tepat. Perkenalkan, saya Ramlan Mustafa. Saya berhome base di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Layaknya dosen pada umumnya, saya berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran, saya mengampuh mata kuliah pengantar agribisnis, manajemen pemasaran, manajemen produksi dan operasi, serta manajemen dan digitalisasi UMKM. Pada PDD UKTPT hari ini, kita akan membahas mata kuliah manajemen agribisnis. Mata kuliah manajemen agribisnis ini terdiri dari 3 SKS. Topik ini merupakan bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 5 CPMK, di mana yang pertama diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup secara teoritis tentang manajemen dan agribisnis. CPMK kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguraikan dasar perencanaan, bentuk dan struktur manajemen organisasi agribisnis, lembaga, dan organisasi agribisnis, bentuk kemitraan dan manajemen. Sub CPMK yang ketiga adalah analisis manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan organisasi dalam agribisnis. CPMK yang keempat yaitu menerapkan dan mengambil keputusan manajemen yang handal dari aspek manajemen agribisnis berdasarkan manajemen strategi dalam organisasi agribisnis. Sedangkan CPMK yang kelima yaitu menggunakan model manajemen agribisnis yang efektif sehingga dapat digunakan untuk arah pengembangan usaha agribisnis. Dalam pembelajaran ini, kita menggunakan pendekatan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan blended learning. Didukung dengan media pembelajaran secara digital seperti PowerPoint, LMS, video, modul elektronik, dan lainnya. Saya berharap mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan ini dengan sungguh-sungguh, karena apa yang kita pelajari hari ini akan sangat berguna untuk dunia kerja dan kehidupan nyata. Mari kita saksikan video perkuliahan atau video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian, adik-adikku, teman-temanku. Semoga pada pagi hari ini Ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, untuk kata-kata pagi ini, mimpi yang besar itu akan tercapai ketika kita mau belajar dari hal-hal kecil. Salah satunya belajar pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Sepakat? Oke. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya mungkin kita berdoa dulu agar pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi orang banyak. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adikku, kelihatannya pada pagi hari ini semua hadir ya? Atau ada yang tidak hadir, tidak datang? Ibu absen dulu ya. Ibnu Said, Alfia Azahra Antula, hadir Bu. Saskia Kahabar, Rahayu Muhammad. Oke adik-adik sekalian, kalau di minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep manajemen agribisnis, organisasi dalam agribisnis, manajemen pemasaran dalam agribisnis. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai manajemen produksi dalam organisasi agribisnis. Namun sebelum kita lebih dalam membahas tentang manajemen produksi dalam organisasi agribisnis, saya ingin memberikan kalian pretest, ya. Saya harap ini bisa diisi dalam jangka waktu 5 menit. Silakan untuk diisi, silakan dibagikan dari sini ke... Oke, waktunya sudah cukup. Silakan untuk pretest dikumpul lagi dari arah kanan ke kiri.
terakhir di sini. Oke, adik-adik sekalian, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang manajemen produksi dalam organisasi agribisnis. Ya. Tapi sebelum masuk ke materi ini, saya ingin flashback untuk materi-materi kemarin. Ya, kita hari ini sudah pertemuan yang ke-8. Kita sudah membahas sub CPMK yang ke-6. Ya. Kemarin-kemarin kita sudah membahas mengenai konsep manajemen agribisnis, kita sudah membahas tentang organisasi dalam agribisnis, kita sudah membahas tentang manajemen pemasaran. Nah, hari ini kita masuk pada manajemen produksi dalam organisasi agribisnis. Saya ingin tanya ke kalian, ingin ngecek apakah masih ingat materi kemarin atau tidak? Ada yang masih ingat tentang manajemen? Konsep manajemen apa? Coba Sulas. Oke. Jawabannya bagus. Bicara tentang manajemen, pasti yang terpatri dalam pikiran kalian adalah POAC. Ya. POAC, di mana ada perencanaan, organizing, aquating, dan controlling. Ada planning, perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol atau evaluasi. Nah, kalau produksi, ini kita sudah mulai masuk ke materi. Manajemen produksi dalam organisasi agribisnis. Di mana dalam mata kuliah ini, tujuan pembelajaran adalah mahasiswa itu diharapkan mampu menganalisis manajemen produksi dalam organisasi agribisnis. Hal ini akan dicapai melalui pemahaman konsep tentang manajemen produksi dalam organisasi agribisnis. Kemudian, kalian diharapkan dapat menyelesaikan studi kasus tentang produksi dalam pemikiran yang sistematis. Nanti itu akan ada di akhir perkuliahan, akan saya tampilkan studi kasus. Kemudian sub CPMK juga ini akan dicapai ketika kalian mampu merancang rencana produksi dalam pengendalian sederhana. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran akan dicapai dengan sub CPMK-nya akan dicapai dengan 3 ini. Sebelum masuk lebih dalam mengenai manajemen produksi dalam organisasi agribisnis, di sini saya tampilkan ada gambar. Ini gambar apa ini? Yang pertama, timun. Yang kedua, gambar stroberi. Coba Ibnu, coba bedakan. Dari gambar timun ini gambar 1 dan gambar 2, apa yang membedakan ini? Ini, gambar timun dulu. Ya. Warnanya, kalau ini warnanya sudah ada bercak kuning. Kalau di sini warnanya rata, hijau. Kemudian dilihat dari apanya lagi? Bentuknya. Kemudian susunannya, ya. Sama halnya dengan ini, gambar stroberi. Gambar stroberi ini dilihat dari kualitasnya. Ini stroberi gambar pertama, kualitasnya bagaimana? Tidak teratur, ya. Sementara ini ukurannya sama, warnanya sama, susunannya juga sama. Ini sudah jelas di atas tertuliskan bahwa pada gambar pertama ini tanpa manajemen produksi UMKM. Nggak ada proses perencanaan, sehingga hasilnya seperti ini. Mulai dari proses produksinya tanpa ada perencanaan, packagingnya juga nggak ada perencanaan, sehingga beda dengan gambar kedua, dengan manajemen produksi UMKM. Ukurannya sama, tampilannya juga bagus, sudah disertai dengan label. Jadi jelas bahwa
kedua gambar ini berbeda, yang menerapkan manajemen produksi dan yang tidak menerapkan manajemen produksi. Ya, oke, coba Ibu ingin bertanya, kenapa pentingnya merencanakan produksi setelah melihat gambar ini? Saya, Bu. Oke, silakan Adelia. Pertanian jika tidak direncanakan, Bu, akan terjadi overproduksi, kerugian ekonomi, keterlambatan panen dan distribusi, dan pengolahan lahan, input tidak efisien, Bu. Oke, bagus sekali ya. Kita berikan aplaus dulu ke Adelia. Jika produksi tidak direncanakan, yang terjadi apa? Overproduksi atau kelebihan produksi, atau bahkan kekurangan produksi. Jika terjadi overproduksi, apa yang akan terjadi? Ya, kerugian, yaitu produk rusak, busuk, dan berkurangnya dari segi kualitas. Sehingga jika dijual, pasti harganya menurun. Ini ada penjelasan bahwa gambar yang tadi, gambar yang sebelah kiri, itu tanpa manajemen produksi. Dari segi bentuk mentimun tidak seragam. Tadi kan kita sudah lihat bersama. Kemudian ukurannya juga berbeda, warna kulitnya juga bervariasi, susunannya juga tidak beraturan. Sama halnya dengan yang stroberi yang tadi. Kalau gambar yang ada di sebelah kanan, gambar mentimun sama gambar stroberi yang ada di sebelah kanan, semua mentimun berukuran dan bentuk yang seragam. Kemudian warna hijaunya segar karena kualitasnya terjaga. Disusun rapi, kemudian menunjukkan kualitas yang sempurna karena melalui proses perencanaan produksi. Ada direncanakan berapa banyak, kualitasnya seperti apa, kemudian model pengemasannya bagaimana, ada sortirnya, disortir maksudnya, ya. Oke, jadi makanya dia menghasilkan ukuran yang sama. Perbedaan ini menjadi ilustrasi nyata pentingnya manajemen produksi dalam agribisnis, yaitu untuk standarisasi hasil panen, kemudian peningkatan nilai jual produk, tentu dengan produk yang dengan kualitas bagus, harga jualnya juga meningkat, kemudian efisiensi pengemasan, kemudian kontrol kualitas. Ya, pentingnya manajemen agribisnis itu. Manajemen produksi dalam kegiatan agribisnis. Selanjutnya, peran manajer, karena ini bicara manajemen produksi, maka diperlukan seorang manajer untuk pengambilan keputusan. Peran manajer operasi atau produksi, di mana manajer itu berhak untuk melakukan koordinasi sumber daya. Kira-kira apa-apa yang dibutuhkan, yaitu misalnya mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan material. Misalnya dapat melihat atau mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, disesuaikan dengan kapasitas produksi. Tidak mungkin kita memproduksi dalam skala kecil penggunaan sumber daya yang banyak atau yang besar. Sama halnya dengan material yang diperlukan. Jadi perlu ada koordinasi sumber daya. Ini peran dari manajer, ya. Kemudian bisa melakukan pengawasan secara efisien. Di mana pengawasan secara efisien itu memastikan proses produksi berjalan lancar, efisien, tepat, dan sesuai target. Jadi harus ada target. Itu tugas dari manajer. Melakukan penjadwalan. Ada target yang harus dicapai. Sehingga tidak buang-buang waktu dan buang-buang biaya. Kemudian ada manajemen persediaan, di mana mengelola stok bahan baku, manajemen persediaan. Misalnya hari ini produksi, kita lihat lagi apakah bahan baku masih cukup untuk produksi selanjutnya atau tidak. Ya, jadi itu peran manajer, yaitu manajemen persediaan. Sehingga jika ada permintaan pasar tidak akan berkurang
input produksi. Yang artinya permintaan pasar akan segera terpenuhi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan strategis. Misalnya setelah dievaluasi, kalian melakukan evaluasi, ternyata ini yang kurang. Dalam proses produksi ternyata ini yang kurang. Penggunaan input yang terlalu banyak, ketersediaan tenaga kerja sedikit. Nah, tugas dari seorang manajer adalah mengambil keputusan yang strategis. Kira-kira solusinya seperti apa? Apabila terjadi resiko dalam sistem produksi, apa yang dilakukan oleh seorang manajer? Ya, jadi dia membuat keputusan penting terkait kapasitas, teknologi, dan inovasi produksi. Misalnya kalau sudah dalam sebuah usaha sudah banyak hadir kompetitor baru, seorang manajer harus melakukan inovasi produksi. Banyaknya kompetitor atau tidak, ketersediaan bahan baku mulai kurang. Jadi harus ada inovasi produksi. Misalnya kalau adanya kompetitor, adanya pesaing-pesaing baru, apa yang jika kalian seorang manajer, apa yang hendak kalian lakukan? Ya, Dwi? Bagus sekali, dimana kalau misalnya adanya kompetitor baru yang jika Dwi seorang manajer, yang dilakukan adalah membuat nilai tambah baru, yang artinya membuat inovasi baru terhadap produk, dan strategi lainnya adalah memberikan diskon harga sehingga dapat lebih menarik konsumen untuk membeli. Oke. Selanjutnya ada yang dinamakan pengendalian produksi. Pengendalian produksi ini ada 4. Yang pertama, monitoring secara real time. Jadi dia melakukan monitoring. Dia melihat, memantau setiap tahapan proses produksi. Ya, dia memantau, dia melihat apakah tahapan produksi sudah sesuai. Karena dia mempunyai target, harus efektif dan efisien. Kemudian harus ada yang dinamakan dengan pengendalian mutu. Memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan melalui inspeksi rutin. Ya, jadi dia harus mengetahui apakah dia harus memantau, dia harus memastikan apakah mutu yang dihasilkan oleh produk tersebut terjamin sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian evaluasi kinerja. Dan yang terakhir adalah manajemen persediaan. Mengelola aliran produk. Dia manajemen persediaan di mana dia bisa mengelola aliran bahan baku dan produk jadi untuk mencegah stok yang berlebihan dan stok yang kurang. Oke adik-adik sekalian, tadi materi atau konsep-konsep dasar tentang manajemen produksi dalam organisasi agribisnis. Karena dalam pembelajaran ini ada metodenya, metode ceramah, ada metode diskusi. Maka selanjutnya saya ingin kasih ke kalian contoh kasus, dan itu kalian pecahkan secara kelompok. Saya berikan waktu 10 menit. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh kan? Oke. Silakan untuk membagi kelompok. Menit sudah berlalu, artinya diskusi kelompok kalian sudah selesai. Sudah dapat jawabannya kan? Oke, jadi contoh-contoh kasus yang sudah saya kasih dan pertanyaan-pertanyaan setiap contoh kasus, itu ada 4 pertanyaan, sudah kalian jawab ya. Oke, untuk itu kita masuk pada
presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi silakan setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya berdasarkan contoh kasus yang sudah saya tampilkan di slide ini atau yang kalian akses melalui platform atau barcode yang saya bagikan tadi. Silahkan untuk kelompok 1 memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan UMKM di Desa Sukamakmur. Oke, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai UMKM Desa Sukamakmur yang dimana ini memproduksi crispy singkong lestari. Nah, dari hasil diskusi kami untuk menjawab beberapa pertanyaan pada diskusi kelompok kali ini, yang pertama itu apa jenis produksi yang digunakan kelompok ini. Nah, dari hasil diskusi kami berkesimpulan bahwa proses produksi yang digunakan pada kelompok ini yaitu proses produksi diskrit atau intermittent, di mana hal ini karena produksi yang dilakukan masih berskala manual, kemudian bergilir di antar rumah dari para anggota, kemudian hasil produksinya tidak kontinu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa saja kelemahan manajemen produksi yang tampak? Ini kami merumuskan ada 5 kelemahan, yang diantaranya produksi tidak konsisten karena tidak ada standarisasi. Kemudian kapasitas yang terbatas saat permintaan naik. Kemudian yang ketiga, mutu tidak seragam, yaitu tepatnya pada bagian rasa dan ketebalan irisan. Kemudian yang keempat, persediaan bahan baku yang sering kosong. Kemudian yang terakhir, tidak adanya pencatatan dan manajer produksi. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, rancangan langkah perencanaan produksi sederhana untuk usaha ini. Nah, kami memberikan juga 5 rancangan. Yang pertama, menyusun jadwal produksi, yaitu di setiap hari per varian rasa. Kemudian yang kedua, menetapkan kapasitas produksi maksimal. Kemudian yang ketiga, estimasi kebutuhan bahan baku per batch. Kemudian yang keempat, penjadwalan sumber daya manusia berdasarkan tahapan kerja. Dan yang terakhir, dokumentasi dengan lembar kontrol harian. Kemudian yang terakhir, bagaimana seharusnya aktivitas pengendalian mutu dilakukan. Di sini kami juga memberikan 5 rekomendasi. Ini yang pertama, gunakan bahan baku dari sumber yang seragam. Kemudian yang kedua, tentukan standar ketebalan irisan. Kemudian yang ketiga, standarkan suhu dan waktu penggorengan. Kemudian yang keempat, gunakan kemasan yang kedap udara. Kemudian yang terakhir, lakukan sampling untuk uji cita rasa secara berkala. Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, itulah pemaparan dari kelompok 1 yang telah dipaparkan oleh Dwi Kurniawan Dondo, di mana dalam studi kasus pada kelompok 1 ini adalah sekelompok ibu-ibu yang melakukan produksi crispy singkong lestari, di mana di dalam sistem produksi terjadi permasalahan, yaitu kapasitas produksi yang terbatas. Nah, tadi ada pemaparan dari Dwi terkait dengan atau berkaitan erat dengan pertanyaannya Dwi tadi, ya, di mana pertanyaannya Dwi, UMKM yang sedang tumbuh itu dia masuk pada sistem produksi apa? Tadi sudah dijawab, berarti materi yang tadi ada hubungannya dengan contoh kasus kelompok 1, di mana sistem produksi atau jenis produksi diskrit, di mana produksi yang tidak dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan permintaan konsumen. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Oke, dengan berakhirnya diskusi kelompok tadi, maka untuk pertemuan kita terkait dengan materi hari ini, yaitu manajemen produksi dalam organisasi agribisnis, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita nanti akan bertemu di minggu depan. Tetapi sebelum saya menutup perkuliahan pada pagi hari ini, saya ingin melakukan post test. Saya ingin melihat sejauh mana pemahaman adik-adik terkait dengan materi tadi yang sudah saya jelaskan. Oke? Oke, adik-adik sekalian, untuk post test pada pertemuan kali ini,
masih dengan kalian menggunakan Android, silahkan sediakan Android kalian. Dan tolong saya berikan QR code atau barcode. Jadi untuk soal-soal dalam post-test silahkan scan barcode dan kalian mulai mengisi. Saya berikan waktu 5 menit ya. 5 menit untuk waktu kalian untuk mengisi post-test. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, kalian sudah mengisi post-test tadi, di mana kita bisa lihat sama-sama hasil dari post-test kalian. Nah, hasil ini menunjukkan pemahaman kalian terhadap materi yang saya ajarkan hari ini. Jadi rata-rata mahasiswa yang ikut perkuliahan pada hari ini bisa menjawab 100%, yang artinya semua pertanyaan-pertanyaan dalam kuis itu bisa terjawab secara benar dan sempurna. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Sebelum saya menutup perkuliahan pada pagi hari ini, ada beberapa istilah yang perlu kalian ingat dalam manajemen produksi dalam organisasi agribisnis. Ada yang disebut dengan produksi, ada yang disebut dengan produk, ada yang disebut dengan produsen, ada yang disebut dengan sistem produksi, dan yang terakhir adalah proses. Ini istilah-istilah penting dalam manajemen produksi dalam organisasi agribisnis. Ya, oke. Adik-adik sekalian, untuk pertemuan hari ini tentang manajemen produksi dalam organisasi agribisnis, paling terakhir adalah dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi itu merupakan tulang punggung keberhasilan organisasi agribisnis, di mana memastikan adanya efisiensi dalam penciptaan nilai. Kemudian, sistem dan proses produksi itu harus sesuai dengan kebutuhan spesifik produk dan pasar. Yang berikut untuk perencanaan dan pengendalian produksi yang tepat akan menguatkan efisiensi dan kualitas produk. Kemudian yang terakhir adalah manajemen produksi memegang peran kunci dalam mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan strategis untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Oke, itu kesimpulan akhir dari pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi adik-adik, terima kasih atas perhatian adik-adik. Insya Allah kita ketemu di minggu depan. Adapun materi di minggu depan yaitu manajemen keuangan dalam organisasi agribisnis. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan video PDD UKT-PT bidang pengajaran oleh saya, Ramlan Mustafa, di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.